Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembacaan buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Imam Ibnu Katsir. Kita memasuki pembahasan baru, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Peristiwa ini terjadi pada masa Isa bin Maryam setelah membunuh Dajjal, lalu Allah membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doa Isa bin Maryam untuk kebinasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kisah Dzulqarnain. Kemudian ia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika ia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia, berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami memberimu suatu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Ia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, ia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, ia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Ia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkan. Dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu, kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Al-Kahfi ayat 92-93. Kami sudah paparkan dalam tafsir mengenai kisah Zulkarnain dan berita mengenai pembangunan dinding dari besi dan tembaga di antara dua gunung sehingga menjadi satu dinding penghalang. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, yakni menjadikan dinding itu sebagai penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di bumi dengan manusia. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya dan janji Tuhanku itu benar. Maksudnya, ini pasti akan terjadi. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dan yang lainnya, yakni itu merupakan hari kehancurannya. Ya'juj dan Ma'juj keluar menuju manusia lalu berbaur di antara mereka dan datang dengan cepat dari segala arah, lalu terjadilah tiupan sangkakala untuk kepanikan yang dekat dengan waktu itu. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 96-97. Di dalam berbagai hadis yang menerangkan kemunculan Dajjal dan turunnya Al-Masih, kami sudah uraikan sebanggal kebaikan dalam memaparkan mereka dalam riwayat An-Nuwas bin Sam'an dan lainnya. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari hadis Zainab binti Jahsh bahwa Rasulullah SAW tidur di sisinya, lalu beliau terjaga dalam keadaan wajah memerah seraya bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah, celakalah orang Arab dari kejahatan yang sudah dekat. Sekarang dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj sudah dibuka seperti ini. Lalu beliau melingkarkan antara jari jemarinya. Dalam satu riwayat, beliau membentuk lingkaran 70 atau 90. Zainab berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh? Beliau bersabda, ya, jika keburukan merajalela. Masih dalam As-Sahihain dari hadis Uhaib dari Ibnu Taus dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj sudah dibuka seperti ini, dan beliau membentuk lingkaran 90. Imam Muhammad berkata, Rauh menuturkan kepada kami, Said bin Abi Arubah bercerita kepada kami dari Qatadah. Abu Rafi mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari melubangi dinding penghalang, sehingga ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, orang yang di atas mereka berkata, kembalilah, kalian akan meneruskan pembuatan lubang besok. Mereka pun kembali pada dinding itu dalam keadaan yang lebih kukuh dari sebelumnya, hingga ketika masa mereka sudah tiba dan Allah SWT hendak mengirimkan mereka kepada manusia, mereka pun melakukan pembobolan. Saat mereka hampir melihat sinar matahari, orang yang di atas mereka berkata, pulanglah, kalian akan melubanginya besok insya Allah.
Orang itu mengucapkan insya Allah. Selanjutnya mereka kembali ke tempat itu dalam keadaan dinding penghalang seperti ketika mereka meninggalkannya. Selanjutnya mereka berhasil melubanginya dan keluar menemui manusia lalu menghirup air sementara orang-orang berlindung di balik benteng-benteng mereka. Ya'juj dan Ma'juj melemparkan anak panahnya ke langit, lalu anak panah itu kembali dalam keadaan di atasnya ada bentuk seperti darah. Mereka pun berkata, kita telah berhasil mengalahkan penduduk bumi, dan kita dapat menguasai penduduk langit. Beberapa saat kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ulat di tengkuk mereka dan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya para binatang melata di bumi menjadi gemuk dan mengucapkan terima kasih banyak atas daging dan darah Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Wajah meriwayatkan hadis tersebut dari selain segi ini dari Qatadah. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan hadis yang hampir sama dengan ini dari Ka'ab al-Ahbar, wallahu alam. Imam Ahmad berkata, Yakub bercerita kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, selanjutnya mereka menyelimuti manusia, dan orang-orang berpaling dari mereka menuju kota-kota dan benteng-bentengnya, termasuk binatang ternak bergabung dengan mereka. Ya'juj dan Ma'juj meminum air bumi sehingga sebagian mereka ada yang melintasi sungai lalu meminum airnya dan meninggalkannya dalam keadaan kering kerontang sehingga orang setelahnya melintasi sungai itu berkata, dahulu di sini ada air. Ketika tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali di dalam kota dan benteng, Ya'juj dan Ma'juj berkata, kami sudah menghabiskan penduduk bumi, yang tersisa adalah penduduk langit. Rasulullah SAW meneruskan, selanjutnya seorang dari mereka mengacungkan tombaknya dan melemparkannya ke langit lalu kembali lagi dalam keadaan berlumuran darah sebagai ujian dan fitnah. Saat mereka dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan penyakit di leher mereka seperti ulat belalang yang keluar dari leher mereka. Akhirnya mereka pun mati tanpa terdengar suaranya. Lantas orang-orang muslim berkata, adakah orang yang mau menjual dirinya di jalan Allah untuk melihat apa yang dilakukan oleh musuh? Rasulullah SAW meneruskan, tidak lama kemudian, seseorang muncul dengan berharap mendapatkan pahala dan berkeyakinan bahwa dirinya pasti terbunuh. Orang itu pun turun dan menemukan Ya'juj dan Ma'juj sudah tewas bergelimpangan. Ia berkata, wahai orang-orang muslim, aku sampaikan kabar baik bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan musuh kalian. Serta-merta mereka pun keluar dari kota dan benteng-benteng mereka seraya melepaskan binatang ternak mereka. Ternyata ada makanan bagi ternak-ternak itu kecuali daging-daging Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun berterima kasih kepada kaum muslimin dengan sangat karena telah mendapatkan pakan yang sangat baik. Hadis riwayat Ahmad. Demikian juga Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari hadis Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq dengan redaksi serupa. Isnad hadis ini jayyid. Dalam hadis An-Nuwas bin Sam'an setelah menyebutkan perihal pembunuhan Isa terhadap Dajjal di pintu Lut sebelah timur, Rasulullah SAW bersabda, saat kaum muslimin dalam kondisi demikian, Allah mewahyukan kepada Isa bin Maryam alaihissalam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan segolongan hambaku yang tidak mungkin engkau bisa memeranginya. Karena itu, bawalah hamba-hambaku berlindung di Tur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengirim Ya'juj dan Ma'juj dan mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Anbiya ayat 96. Selanjutnya, Isa dan para sahabatnya mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pun mengirimkan ulat di leher mereka sehingga Ya'juj dan Ma'juj pun tewas laksana kematian satu jiwa. Isa bin Maryam dan para sahabatnya turun dan tidak menemukan satu rumah pun di bumi, kecuali sudah dipenuhi bau busuk Ya'juj dan Ma'juj. Ia pun bersama para sahabatnya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengirimkan burung laksana leher unta yang membawa bangkai mereka dan mencampakkannya di tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab al-Ahbar berkata, di sebuah tempat bernama Al-Mahil, di tempat terbitnya matahari. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang menimpa rumah dari tanah liat dan bulu selama 40 hari. Air tersebut menyuci bumi dan meninggalkannya dalam kondisi seperti danau. Selanjutnya dikatakan kepada bumi, tumbuhkan buahmu dan kembalikan keberkahanmu. Saat itulah sekelompok orang makan delima dan bernaung di bawah kulitnya. Al-Hadis. Hadis ini sampai pada ucapan, saat mereka dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin segar di bawah ketiak mereka, lalu mencabut ruh setiap muslim atau mengatakan mukmin, dan yang tersisa manusia-manusia jahat yang melakukan hubungan badan seperti keledai dan pada mereka lah kiamat terjadi. Dalam hadis Mubir bin Ubadah dari Ibnu Mas'ud mengenai pertemuan para nabi pada malam Isra, yakni Muhammad, Ibrahim, Isa dan Musa, dan perbincangan mereka mengenai kiamat, kemudian mereka mengembalikan masalah itu kepada Isa. Ia berkata,
Adapun terjadinya kiamat tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara pesan Tuhanku kepadaku bahwa Dajjal muncul dengan membawa 2 tongkat. Jika ia melihatku, ia meleleh seperti lelehan timah. Ia meneruskan, Allah membinasakan Dajjal saat melihatku, sehingga batu dan pohon berkata, "Wahai orang muslim, di bawahku ada orang kafir, kemarilah dan bunuhlah ia." Isa meneruskan, selanjutnya Allah membinasakan mereka lalu orang-orang kembali ke tanah airnya. Isa meneruskan, saat itulah Ya'juj dan Ma'juj keluar dari segala arah dengan cepat, lalu menjelajahi negeri mereka dan memporak-porandakan segala sesuatu yang dilewatinya tanpa terkecuali, serta meminum setiap air yang dilintasinya. Isa meneruskan, selanjutnya orang-orang yang kembali mengeluhkan mereka. Aku pun mendoakan keburukan kepada Ya'juj dan Ma'juj sehingga Allah membinasakan dan mematikan mereka. Dampaknya, bumi dipenuhi dengan bau busuk mereka, dan Allah menurunkan hujan yang menghanyutkan bangkai mereka dan menghempaskannya ke laut. Sesuai dengan pesan yang disampaikan Tuhanku kepadaku, bahwa apabila hal tersebut terjadi seperti itu, maka kiamat laksana wanita yang hamil tua. Tidak ada seorang pun keluarga yang mengetahui kapan kelahirannya, malam atau siang. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Bashar menuturkan kepada kami dari Muhammad bin Amru, dari Khalid bin Amru, dari Ibnu Harmalah. Dari bibinya ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah dalam keadaan jarinya dibalut karena gigitan kalajengking. Beliau bersabda, kalian mengatakan bahwa tidak ada musuh bagi kalian. Sesungguhnya kalian tetap akan memerangi musuh sampai keluarannya Ya'juj dan Ma'juj yang berwajah lebar, bermata sipit, dan rambutnya berwarna coklat muda. Mereka semua datang dengan cepat dari segala arah dengan muka laksana perisai yang saling bertumpuk. Hadis riwayat Ahmad. Aku katakan, Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 golongan bangsa Turki keturunan Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih, Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai hari kiamat, wahai Adam. Adam menjawab, aku menyambut seruanmu. Lantas Allah berseru dengan suara, kirimkan utusan neraka. Adam bertanya, berapa? Allah menjawab, dari setiap 999 ke neraka, 1 ke surga. Saat itulah anak kecil berbeban, wanita hamil melahirkan, lalu dikatakan, bergembiralah karena sesungguhnya ada tebusan untuk kalian pada Ya'juj dan Ma'juj. Dalam riwayat lain, kemudian dikatakan, sesungguhnya di antara kalian ada 2 umat yang dapat beranak pinak dengan banyak jika mereka berada di sesuatu, Ya'juj dan Ma'juj. Hadis ini akan dijelaskan berikut jalur dan lafalnya. Selanjutnya mereka itu berasal dari Hawa alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya mereka itu dari Adam, bukan Hawa. Hal ini terjadi karena Adam bermimpi basah. Lalu spermanya bercampur dengan tanah, kemudian Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj dari sperma itu. Keterangan ini tidak ada dalilnya dan tidak ada penjelasan dari orang yang perkataannya wajib diterima. Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Mereka itu keturunan Nuh alaihissalam dari garis keturunan Yafith, nenek moyang bangsa Turki. Dahulu mereka melakukan tindakan kerusakan di bumi dan menyakiti penduduknya. Kemudian Zulkarnain mengapung dan mengurung mereka di balik dinding penghalang yang dibuatnya. Mereka akan tetap berada di sana sampai Allah SWT mengizinkan mereka untuk keluar kepada manusia, sehingga terjadilah sebagaimana yang sudah kami paparkan dalam hadis-hadis. Ya'juj dan Ma'juj adalah dari bangsa manusia. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa seperti anak-anak bangsa Turki lainnya yang bermata kecil sipit, berhidung kecil, rambut mereka coklat muda sesuai bentuk dan warna mereka. Ada yang mengklaim bahwa di antara mereka bertubuh tinggi laksana pohon kurma yang menjulang. Ada juga yang pendek seperti sesuatu yang hina. Bahkan di antara mereka ada yang memiliki 2 telinga yang menutupi salah satunya dan merendahkan lainnya. Mereka memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak memiliki ilmu dan mengatakan apa yang tidak ada dalilnya. Di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya salah seorang dari mereka tidak akan mati sampai melihat 1000 orang dari keturunannya. Hanya Allah yang maha tahu kesahihannya. At-Tabrani berkata, Abdullah bin Muhammad bin Abbas al-Asfahani menuturkan kepada kami dari Abu Mas'ud, Ahmad bin Furat dari Abu Dawud at-Tayalisi, dari Al-Mughirah bin Muslim dari Abu Ishaq, dari Wahab bin Jabir, dari Abdullah bin Amru dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Adam. Andaikan mereka dilepaskan, niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mati kecuali setelah meninggalkan 1000 atau lebih keturunan. Sesungguhnya di belakang mereka ada 3 umat, Tawil, Taris, dan Mansik. Hadis ini gharib, mungkin saja ini perkataan Abdullah bin Amr, wallahu a'lam. Ibnu Jarir berkata, Muhammad bin Musanna menuturkan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abdullah bin Abi Yazid, ia berkata, Ibnu Abbas melihat anak-anak sedang bermain dengan meloncat satu dengan lainnya. Ia berkata, demikianlah Ya'juj dan Ma'juj keluar. Hancurnya Ka'bah di tangan Zu As-Suwaiqatain al-Afhaj. Kami meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Anbiya ayat 96.
Sesungguhnya awal mula kemunculan Zu'a Suwaiqatain pada masa Isa bin Maryam alaihissalam dan pasca kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya Isa bin Maryam mengirimkan pasukan pengintai kepada mereka antara 700 sampai 800 orang. Saat mereka bergerak ke arahnya, seketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin Yaman lalu merenggut ruh setiap mukmin dan yang tersisa adalah rakyat jelata yang melakukan senggama sebagaimana binatang buas bersenggama. Ka'ab berkata, saat itu kiamat semakin dekat. Aku katakan, sebelumnya sudah disebutkan hadis sahih bahwa Isa bin Maryam alaihissalam melaksanakan ibadah haji setelah turun ke bumi. Para jamaah haji dan umroh akan tetap ada setelah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Imam Ahmad berkata, Sulaiman bin Daud menuturkan kepada kami, Imran mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Abdullah bin Abi Aqabah, dari Abu Sa'ad, dan ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, niscaya Isa bin Maryam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berumrah setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Ahmad. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini sendirian. Ia meriwayatkannya dari Ahmad bin Hafs, dari Abdullah bin Ibrahim, dari ayahnya dari Ibrahim bin Tohman, dari Hajjaj bin Minhal, dari Qatadah. Ibadah haji ditinggalkan menjelang terjadinya kiamat. Abdurrahman mengatakan dari Syubah dari Qatadah, kiamat tidak akan terjadi sampai ibadah haji ke Baitullah tidak ditunaikan. Abu Abdillah berkata, pendapat pertama paling banyak, selesailah apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Muhammad bin Musanna, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Aban, dari Yazid Al-Attar, dari Qatadah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari. Menurut pendapatku, riwayat Sulaiman bin Daud Al-Qahtan dari Imran sudah dikemukakan oleh Imam Ahmad. Abu Bakar Al-Bazzar berkata, Abu Bakar bin Musanna menuturkan kepada kami dari Abdul Aziz, dari Syu'bah dari Qatadah. Ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Utbah bercerita dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga ibadah haji tidak ditunaikan. Ia berkata, kami tidak tahu hadis ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW kecuali dengan isnad ini. Aku katakan, tidak ada peniadaan antara dua riwayat karena Ka'bah itu dikunjungi manusia untuk ibadah haji dan umrah setelah kemunculan serta kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Manusia mendapatkan ketenteraman dan rezeki mereka melimpah pada masa Isa AS. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin sejuk lalu merenggut ruh setiap mukmin dan mukminah. Saat itu juga Nabiullah Isa alaihissalam diwafatkan dan disolatkan oleh kaum muslimin serta dikebumikan bersama Rasulullah SAW di kamarnya. Setelah itu terjadi penghancuran Ka'bah oleh Zu'as Suwaiqatain, meskipun kemunculannya pada masa Al-Masih, sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab Al-Ahbar. Tindakan perusakan Ka'bah oleh mereka yang terlaknat. Imam Ahmad berkata, Ahmad bin Abdul Malik yaitu Al-Hurani menuturkan kepada kami dari Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Ka'bah dihancurkan oleh Zu'as Suwaiqatain dari Habasyah. Perhiasannya dirampas dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Imam Ahmad melihatkan hadis ini sendirian. Isnad hadis ini jayid dan kuat. Abu Daud mengatakan dalam bab An-Nahyu At-Tahyij Al-Habasyah. Al-Qasim bin Ahmad menuturkan kepada kami dari Abu Amir, dari Zuhair, dari Musa bin Jubair, dari Abu Umamah bin Salih bin Hanif, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, biarkanlah orang-orang Habasyah sebagaimana mereka membiarkan kalian. Sesungguhnya hanya Zu'a Suwaiqatain dari Habasyah yang akan mengeluarkan harta simpanan Ka'bah. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Ahmad berkata, Yahya menuturkan kepada kami dari Abdullah bin Akhnas, Ibnu Abi Malikah, yaitu Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Malikah, mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seakan-akan aku lihat ia hitam dan berkaki bengkok sedang merobohkan Ka'bah satu demi satu balok batunya. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini sendirian. Ia meriwayatkan dari Umar bin Ali Al-Ghalas, dari Bujaya, yaitu Ibnu Sa'id Al-Khoton, yang redaksi seperti itu. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar berkata, Muhammad bin Musanna menuturkan kepada kami, Abu Amir mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bercerita kepada kami dari Thaur, dari Abu Al-Wais, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Zu'a Suwaiqatain dari Habasyah akan merobohkan Baitullah. Muslim meriwayatkan hadis ini dari Qutaibah bin Sa'id, dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dengan redaksi seperti itu. Isyarat kemunculan orang zalim dari Qoton sebelum terjadinya kiamat. Dengan isnad ini, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar seorang lelaki dari Qoton, yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Sulaiman bin Bilal, dan Muslim dari Qutaibah dari Abdul Aziz Ad-Darawardi. Keduanya meriwayatkan dari Thawr bin Yazid Ad-Daili dari Abu Al-Ghais Salim, mantan budak saya Ibnu Muti, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Lalu ia menentukan hadis seperti itu. Mungkin saja orang itu Zu'asuwaiqatain dan mungkin saja yang lainnya. Pasalnya laki-laki ini dari Qahton dan ia Zu'asuwaiqatain dari Habasyah. Wallahu alam. Imam Ahmad berkata, Abu Bakar Al-Hanafi menentukan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Umar bin Al-Hakam Al-Ansari dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, malam dan siang tidak akan hilang hingga mereka budak lelaki bernama Jahjah berkuasa. Hadis riwayat Ahmad. Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Bashar dari Abu Bakar Al-Hanafi dengan redaksi seperti itu. Dimungkinkan inilah nama Zu'asuwaiqatain, wallahu a'lam. Imam Ahmad berkata, Hasan menentukan kepada kami Abu Lahiyah mengabarkan kepada kami, Abu Zuhair bercerita kepada kami dari Jabir bahwa Umar bin Khattab mengabarkan kepadanya bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, penduduk Mekah akan keluar lalu hanya sedikit yang bisa melewatinya atau menyeberanginya, kemudian tempat itu penuh dan mulai dibangun. Setelah itu mereka keluar dari sana tanpa kembali untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal tidak akan masuk ke Mekah dan tidak akan masuk ke Madinah. Adapun Madinah An-Nabawiyah, semoga Allah mencurahkan rahmat dan salam kepada penghuninya, disebutkan dalam As-Sahih sebagaimana sudah dikemukakan bahwa Dajjal tidak mungkin masuk ke Mekah dan Madinah. Di jalan-jalan Madinah ada para malaikat yang menjaganya supaya ia tidak memasukinya. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Malik dari Nuaim Al-Mahjar dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Madinah tidak akan dimasuki Al-Masih Dajjal dan Ta'un. Hadis riwayat Bukhari. Sebelumnya sudah dipaparkan bahwa Dajjal membangun kemah di pinggiran Madinah, dan kota itu mengguncangkan penghuninya 3 kali sehingga seluruh orang munafik dan fasik, laki-laki dan perempuan, keluar menuju ke arahnya. Adapun seluruh orang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah tetap berada di sana, dan hari itu dinamakan hari pembersihan. Sesungguhnya kebanyakan yang keluar menemuinya adalah para wanita. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Madinah adalah Thayyibah yang membersihkan kotorannya dan menebarkan wanginya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. An-Nur ayat 26. Maksudnya, pada masa Dajjal, Madinah sangat ramai. Demikian juga pada era Isa bin Maryam Rasulullah, hingga kematiannya di sana dan dikebumikannya di sana. Setelah itu orang-orang keluar dari Madinah sebagaimana sudah dikemukakan. Sebagaimana Imam Ahmad berkata, Yahya bin Ishaq menunjukkan kepada kami, Ibnu Lahiyah bercerita kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata, Umar bin Khattab mengabarkan kepadaku seraya berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, niscaya orang yang berkendaraan akan berjalan di pinggiran Madinah lalu mengatakan, dahulu di sini ada banyak pemukiman orang-orang Muslim. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad berkata, Hasan tidak meriwayatkan hadis ini kecuali dengan ketetapan dari Jabir. Imam Ahmad meriwayatkannya dengan keduanya sendirian. Munculnya binatang melata dari bumi yang berbicara kepada manusia. Allah SWT berfirman, dan apabila perkataan penentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. An-Naml ayat 81. Kami sudah membicarakan hal yang berkaitan dengan ayat ini dalam kitab tafsir kami. Kami juga sudah mengemukakan berbagai hadis yang cukup berkaitan dengan hal ini. Seandainya kami menulis kumpulan hadis di sini, tentu ini baik dan cukup. Segala puji hanya milik Allah. Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan Qatadah berkata mengenai tafsir dari ayat yang akan mengatakan kepada mereka, yakni berbicara langsung dengan mereka. Ibnu Jarir mengabarkan bahwa binatang melata itu berbicara langsung dengan mereka, bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ia menuturkan keterangan ini dari Ali dan Atha. Dan hal ini ada perbedaan pandangan. Dari Ibnu Abbas, berbicara kepada mereka artinya melukai mereka, menulis kafir di kening orang kafir, dan darinya berbicara dengan mereka dan mengeluarkan mereka. Pendapat ini terbagi menjadi dua, dan yang kuat dan hasan adalah mengumpulkan keduanya. Wallahu a'lam.